Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Misteri Kodam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Misteri Kodam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu ilmu hitam, atau bisa dikatakan ilmu abangan. Bisa dikatakan ilmu abangan atau ilmu hitam ini adalah orang yang didampingi oleh kodam yang berenergi negatif, atau bisa dikatakan kalau tingkatannya bisa dikatakan tingkatan golongan iblis, bisa dikatakan gitu. Dan bisa dikatakan kodamnya ini bisa dikatakan kafir karena tidak memahami tentang iman atau beragama. Orang yang didampingi oleh kodam yang berenergi negatif atau ilmu hitam ini biasanya orangnya ini enggan untuk beribadah, dan orangnya ini kalau beribadah biasanya saat membaca ayat-ayat suci Al-Quran, orangnya ini mudah lupa, dan bisa dikatakan semakin dia melakukan kejahatan yang tidak manusiawi, bisa dikatakan seperti orang yang mencari kesaktian, ada yang menggali kuburan dan mengambil tali pocongnya dan yang lain-lain. Ini biasanya untuk ilmu orang yang didampingi tersebut. Dan ilmu hitam ini bisa dikatakan ilmunya para dukun-dukun ilmu hitam, atau bisa dikatakan dukunnya ilmu guru santet, bisa dikatakan itu, atau dukun-dukun santet. Berbeda dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah kan ilmu kesadaran atau menyadari sejatinya diri kita siapa. Biasanya orang yang mempunyai kodam berenergi negatif, atau bisa dikatakan iblis lah ibaratnya, didampingi iblis kafir ini, orangnya ini enggan untuk beribadah, dan orangnya ini bisa dikatakan kalau ibaratnya terjadi sesuatu, si kodam ini akan keluar, akan tetapi dengan wujud yang menyeramkan. Dan ilmu hitam ini bisa dikatakan kodamnya ini tidak beragama atau tidak beriman kepada Sang Pencipta, dan tidak mengenali ibaratnya dirinya sendiri. Banyak orang-orang yang belajar tentang keilmuan, akan tetapi dia tidak tahu apa yang ada di dalam dirinya ini. Itu kodam berenergi positif atau kodam yang berenergi negatif. Dan biasanya kebanyakan cara untuk mendapatkan ilmu hitam ini bermacam-macam. Ada yang laku tirakat, dan ada juga yang dengan pengisian. Akan tetapi biasanya paling tinggi ini pertama proses pengisian, dan selanjutnya tirakat. Tirakatnya macam-macam. Ada yang berpuasa untuk kesaktian, ada yang membongkar makam, mengambil tali pocongnya untuk ditelan, atau yang lain-lain. Karena sama saja ibaratnya semakin tirakatnya semakin kuat, jin-jin yang masuk ke dalam tubuh ini semakin banyak. Dan biasanya jin-jinnya ini jin-jin yang kafir, berbeda dengan orang yang didampingi oleh kodam yang berenergi positif. Orang yang didampingi kodam berenergi positif ini biasanya kodamnya ini akan menuntut dengan beribadah,
kalau tuanya ini nggak beribadah akan sering didatangi dan ditegur. Biasanya kalau orang yang didampingi oleh kodam yang berenergi positif, orangnya ini akan mengenali jati dirinya, berbeda dengan orang yang mempunyai kodam yang berenergi negatif. Orangnya ini akan semakin jauh dari ibadah. Kalau positif, orangnya akan semakin rajin beribadah. Selain itu, ilmu hitam ini cara mendapatkannya bermacam-macam. Ibaratnya dengan cara emas atau batu mustika ataupun yang lainnya, ini dimasukin ke dalam tubuh, entah itu ibaratnya susuk tanam lah. Susuk tanam ini ibaratnya batu mustika, ini ditempelin di kening sini, ibaratnya seperti cincin minyak, batu cincin ini tempelin sini. Kalau orang yang punya ilmunya ini tinggi, biasanya dengan jempol ini diginikan, batu itu akan hilang dan itu akan menjadi kodam dari orang yang dipasang tadi. Akan tetapi jin yang jadi batu sarana menjadi jin ini, jinnya ini akan kafir atau bisa dikatakan jauh dari ibadah dan akan menjerumuskan orang yang didampingi tersebut. Karena kodam yang berenergi negatif atau kafir ini jauh dari ibadah dan tidak mengenali ibaratnya tentang keimanan. Tata caranya bukan cuma batu mustika untuk sarana memasukkan benda tubuhnya. Ada batu mustika, intan, mutiara ataupun emas. Ini macam-macam cara. Ada yang dimasukin di kening, ada yang di pipi, ada yang di bawah bibir sini, ada yang di tangan dan yang lainnya. Itu melalui proses benda. Biasanya setelah diisi atau pasang, ibaratnya pasang susuk lah, kebanyakan bisa dikatakan pasang susuk. Susuk ini berubah menjadi jin yang kafir, dan setelah itu mereka ini akan melakukan tirakat, entah itu puasa beberapa hari, muteh ataupun yang lainnya, untuk menambah kekuatan dari si kodam tersebut. Nah, semakin lama tirakat dan memasukkan jin ke dalam tubuhnya semakin banyak, orang tersebut akan semakin didaya atau kuat, tapi kuat dalam melakukan ibaratnya bab-bab kesaktian. Akan tetapi ini bisa dikatakan menjadi musyrik karena bersekutu dengan jin yang kafir dan akan semakin menjauhkan orang tersebut dari beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan kalau untuk yang ibaratnya cuma diisi menggunakan apapun lah, ibaratnya bunga, air dan yang lainnya, kebanyakan ini ilmunya masih ibaratnya rendah, berbeda dengan yang dimasukkan batu mustika yang dimasukkan di dalam kening ini. Biasanya orang yang punya ilmu hitam tinggi, biasanya kalau mau punya murid dimasukkan di kening atau dimanapun itu hanya dengan jempol atau jari telunjuk, batu ini diginikan bisa hilang. Itulah seperti ibaratnya modelnya santet, emang begitu, emang benar adanya. Karena saya sudah membuktikan sendiri dan sudah tahu, maka saya berbagi dengan apa yang saya pahami dan pernah saya lihat sendiri. Karena santet itu juga ada, dan yang bisa melakukannya hanya orang-orang yang belajar ilmu hitam. Kalau orang yang belajar ilmu hikmah ini susah ibaratnya untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena ilmu hikmah ini bukan ilmu kesaktian, berbeda dengan orang yang belajar ilmu hitam. Ilmu hikmah adalah ilmu kesadaran atau menyadari sejatinya siapa diri kita. Sedangkan orang yang belajar ilmu hitam ini yang ada di pikirannya kebanyakan
hanya ingin merasa sakti, dan yang dipikirkan hanya memikirkan kesaktian. Itulah pembahasan apa itu ilmu hitam yang dikatakan ilmu abangan, atau bisa dikatakan orang yang didampingi oleh kodam yang berenergi negatif atau jin kafir. Tata caranya untuk mendapatkan ilmu hitam ini bermacam-macam, akan tetapi biasanya yang paling tinggi ilmunya ini orang yang di keningnya dimasukkan benda mustika, itu akan susah untuk dicabut ilmunya. Biasanya ini ilmunya tinggi kalau benda mustika atau apapun itu yang dimasukkan dalam kening. Biasanya orang tersebut juga mempunyai satu level di bawah guru yang memasukkan, dan orang tersebut juga bisa memasukkan atau menjadi guru ke dalam spiritual ilmu hitam yang lainnya. Karena ilmu kebatinan ini macam-macam. Kebatinan ini hanya untuk mengenal jati dirinya agar taat beribadah, ada juga yang mencari kesaktian dan macam-macam. Kan tetapi kebatinan ini sebenarnya ilmu untuk mencari jati diri. Akan tetapi banyak persepsi yang salah atau mengatakan bahwa ilmu hitam ini atau ilmu abangan ini jalannya begitu, akan tetapi sebenarnya itu hal yang salah karena menjauhkan diri kita dari ibadah. Itu yang dinamakan ilmu hitam atau ilmu abangan. Biasanya aura dari orang yang didampingi oleh energi kodam kafir ini, energinya kelihatan pekat merah kalau orang yang sudah mempelajari sebuah aura. Akan tetapi energi tersebut hanya bisa dilihat orang-orang yang juga mempunyai ilmu yang berbeda. Ibaratnya orang yang belajar ilmu hikmah atau mempunyai kodam berenergi positif melihat orang yang didampingi kodam berenergi negatif atau jin kafir ini, dia tahu, akan tetapi tingkatnya berbeda-beda. Dan ilmu hitam ini bisa dikatakan tata caranya bermacam-macam. Ada yang kelas rendah, kelas ringan, kelas sedang, kelas berat. Akan tetapi yang kelas berat yaitu tadi, biasanya sebuah benda mustika, entah itu emas, intan, mutiara ataupun yang lainnya, dimasukin ke dalam tubuh dengan posisi ibaratnya dikatakan susuk tanam. Setelah susuk tanam, mereka ini tirakat untuk mengeluarkan energi dari si kodam tersebut atau menambah power dari pemilik ilmu tersebut. Semakin tinggi dia melakukan tirakat dan mengisi badannya dengan jin-jin tersebut, orang tersebut akan semakin sakti. Berbeda dengan orang yang belajar ilmu hikmah atau ibaratnya belajar spiritual tentang kerohanian. Ini berbeda. Itulah pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan ilmu hitam atau abangan, atau bisa dikatakan kalau ibaratnya orang Jawa mengatakan ilmu hitam, abangan, atau ilmu abang. Ilmu abang sama aja dengan ilmu ibaratnya merah. Itu biasanya hanya dukun-dukun tertentu. Akan tetapi sekarang banyak yang salah kaprah mengartikan bahwa orang yang belajar ilmu hikmah ini dikatakan dukun. Sebenarnya ilmu hikmah ini adalah ilmu tentang mempelajari jati diri atau kerohanian. Berbeda dengan ilmu hitam yang mencari kesaktian dan untuk menjadi seorang dukun ataupun yang lainnya. Kebanyakan ilmu hitam ini biasanya menjadi dukun-dukun santet. Akan tetapi kalau yang energinya rendah biasanya untuk menolong orang juga bisa. Akan tetapi yang ilmunya tinggi ini biasanya bisa menjadi dukun santet. Akan tetapi
Ini jarang sekali ditemukan, berbeda dengan orang yang belajar ilmu hikmah. Biasanya banyak sekarang di grup-grup ini yang belajar ilmu hikmah dan yang lainnya. Akan tetapi orang yang punya ilmu hitam ini biasanya menyendiri dan jauh dari sosial. Orangnya sosial akan tapi sedikit, jadi tidak ketahuan. Ibaratnya kalau orang yang sudah paham pasti tahu lah. Seperti itu. Itulah pembahasan mengenai apa itu ilmu hitam atau ilmu abangan, atau orang yang didampingi oleh kodam berenergi negatif. Untuk pembahasan kali ini mudah-mudahan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.